Bersiap-siaplah untuk para penyiar radio AI. Inilah sang sorotan utama, Radio GPT. Ini adalah alat AI inovatif yang dapat dengan mudah membawakan acara radio dengan suara seperti manusia. Namun, apakah kita harus khawatir dengan lompatan teknologi ini? Apakah ini merupakan awal dari akhir bagi penyiar radio manusia? Mari kita telusuri apa artinya bagi masa depan penyiaran. Baru-baru ini sebuah stasiun radio bernama Cooler Tree di Swiss mencoba sebuah eksperimen liar. Mereka membiarkan kecerdasan buatan menjalankan acara mereka selama 13 jam penuh. AI menggunakan teknologi canggih untuk membuat skrip dan bahkan mengkloning suara 5 pembawa acara dengan menggunakan keajaibannya. Pendengar menyimak untuk mendengarkan acara yang dibuat oleh AI, di mana musiknya dipilih oleh algoritma dan suaranya terdengar sangat mirip seperti pembawa acara aslinya. Tapi jangan khawatir, mereka memastikan untuk mengingatkan semua orang setiap 20 menit bahwa yang berbicara adalah AI. Bahkan pengingat itu sendiri adalah AI. Diucapkan oleh salah satu suara hasil cloning. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, AI mengambil alih semuanya, kecuali pembaruan berita. Untuk pengingat, sebuah suara berkata, "Cloning suara dan AI kami ada di sini untuk mengusik, mengejutkan, dan mengguncang Anda." Dan untuk itu, teks ini juga ditulis oleh robot. Namun, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa mereka merindukan sentuhan manusia. Mereka mengirim pesan yang mengatakan hal-hal seperti, "Ini jelas nggak bisa menggantikan manusia," dan "Kembalikan manusia kami." Beberapa orang kagum dengan apa yang bisa dilakukan oleh AI. Tapi mereka menyadari bahwa kreativitas, kejutan, dan humor adalah hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Dan stasiun radio ini bukanlah satu-satunya yang memutuskan untuk mencoba kecerdasan buatan sebagai pengganti manusia. Bayangkan, sebuah alat yang dapat menghadirkan penyiar radio yang sepenuhnya digerakkan oleh kecerdasan buatan. Itulah Radio GPT, gagasan dari Futuri, sebuah perusahaan media perintis. Radio GPT memiliki kemampuan yang dapat merevolusi industri radio. Berikut ini adalah kemampuannya. Pertama, melihat tren. Dengan memindai media sosial dan berbagai sumber berita, Radio GPT dapat mengidentifikasi tren terbaru dan membuatmu tetap tahu. Kedua, kecakapan menulis naskah. Dengan teknologi GPT, Radio GPT dapat dengan mudah membuat naskah yang menarik dan memikat pendengar. Ketiga, kepribadian di udara. Dengan hingga 3 kepribadian AI, Radio GPT dapat menghidupkan skrip, meniru gaya penyiar radio yang berbeda. Dan terakhir, Radio GPT adalah ahli peniruan. Radio GPT dapat dilatih untuk meniru penyiar stasiun radio dengan sempurna, memastikan transisi yang mulus ke era AI. Tapi Radio GPT lebih dari sekedar gelombang udara. Radio GPT dapat membuat dan mendistribusikan konten di berbagai platform, mulai dari blog stasiun radiomu hingga Instagram Reel dan YouTube Short. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah penyiar radio AI akan terdengar seperti robot? Sejujurnya, suara AI ini terdengar sangat mirip manusia, meskipun mereka nggak sepenuhnya nggak bisa dibedakan. Yang benar-benar membedakan mereka adalah alirannya yang mulus. Nggak ada jeda atau keraguan yang canggung seperti ems dan erms pada umumnya. Di satu sisi ini sangat bagus untuk penampilan di depan umum. Namun di sisi lain, ems dan erms membuat ucapan manusia nggak lagi sempurna dan oleh karena itu, manusiawi. Benar kan? Bagaimanapun, persepsi kita mungkin bias karena kita tahu bahwa itu adalah suara AI. Jadi, mungkin cobalah sedikit eksperimen. Perdengarkan radio AI ke beberapa temanmu yang nggak mengetahuinya. Apakah mereka akan mencurigai sesuatu? Tapi sebelum kamu memakai headphone, mari kita pelajari tentang yang dihadapi Radio GPT saat ini. Masalah pertama cukup jelas. Radio GPT mungkin kehilangan esensi dari apa yang membuat radio menjadi istimewa. Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan lebih dari separuh pendengar radio mendengarkan radio untuk terhubung dengan komunitas mereka atau untuk persahabatan. Kita mendengarkan radio dan podcast untuk mendengarkan orang yang nyata di seberang sana yang mengajak kita bercakap-cakap. Banyak dari kita yang memiliki penyiar favorit yang kita sayangi. Penyiar siniar, YouTuber, dan penyiar lainnya yang kita cintai dan hargai sebagai manusia. Melalui acara mereka, kita belajar tentang kehidupan, latar belakang, pemikiran, dan selera mereka.
sehingga memupuk ikatan yang sangat pribadi. Pendengar setia bahkan mengikuti penyiar favorit mereka ke stasiun baru, seperti yang dilakukan oleh para penggemar Sean Caveney saat dia meninggalkan BBC Radio 6 Music dan memulai stasiun radionya sendiri. Jadi, kita nggak bisa meremehkan kekuatan ikatan ini. Futuri, pencipta radio GPT, mencoba mereplikasi hubungan ini. Mereka mengklaim bahwa penyiar AI mereka akan menjadi seperti teman terbaikmu yang menyenangkan di radio dengan lebih sedikit drama dan lebih banyak referensi meme. Sepertinya, pembawa acara radio AI Radio GPT akan dapat mendiskusikan konten online juga. Namun, nggak seperti penyiar manusia. Mereka nggak akan bisa berbagi pengalaman mereka sendiri tentang kehidupan di dunia. Masalah kedua adalah kesalahan informasi. Radio GPT bergantung pada model bahasa GPT-3 yang kuat dari OpenAI, teknologi yang sama di balik ChatGPT dan chatbot AI Bing. Dan meskipun ChatGPT bisa menghasilkan respons yang terdengar seperti manusia, pengecekan fakta masih belum menjadi keunggulannya. ChatGPT menghasilkan jawaban berdasarkan pemindaian internet, dan sayangnya, jawaban tersebut sering kali salah. Sayangnya, masalah penyebaran informasi palsu juga mempengaruhi dunia penyiaran. Jika radio GPT diperkenalkan, hal ini bisa membahayakan kredibilitas banyak stasiun radio. Hal ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang peraturan dan regulasi penyiaran selama pemilu. Bagaimana penyiar radio AI akan memahami dan mematuhi semua masalah politik? Chatbot AI Bing telah menghadapi beberapa kritik besar dari para penguji betanya. Chatbot ini secara mengejutkan menunjukkan beberapa perilaku yang menyebalkan. Para pengguna telah membagikan contoh-contoh tanggapannya yang marah, menjengkelkan, atau pasif-agresif. Hal ini menunjukkan bahwa penyiar radio AI mungkin nggak bisa diprediksi. Meskipun sifat-sifat ini mungkin tampak seperti manusia, mereka mungkin nggak diterima dengan baik oleh banyak stasiun radio. Dan masalah terakhir adalah siapa yang memutuskan apa yang penting. Sepertinya Radio GPT mencoba memprioritaskan tren dan konten viral. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Haruskah penyiar radio hanya membicarakan topik yang sedang populer atau tren? Jika radio mengarah ke arah ini, maka ini akan menjadi langkah mundur yang besar. Selama 50 tahun terakhir, radio telah berkembang pesat. Saat ini radio mencerminkan beragam budaya dan aspek-aspek lain dari masyarakat kita. Namun, jika algoritma hanya mendukung konten yang populer, radio bisa menjadi monoton dan kehilangan keunikannya. Radio GPT adalah alat canggih yang bisa membantu mengotomatiskan beberapa tugas di stasiun radio. Tapi masih ada jalan yang harus ditempuh. Saat ini Radio GPT masih dalam tahap percobaan. Meskipun Futuri telah memberi kita sekilas tentang potensinya, kita nggak bisa memastikan apakah penyiar AI akan menjadi standar baru. Tapi hati-hati manusia. Teknologi baru ini nggak hanya terbatas pada penyiar radio. Kita akan menghadapi persaingan ketat dari konten yang dihasilkan oleh AI. Spotify sudah mulai bermain dengan DJ AI-nya sendiri, jadi keadaan semakin memanas. Ada juga saluran Twitch gila bernama Nothing Forever yang menyiarkan episode-episode yang dibuat oleh AI dari acara seperti Seinfeld tanpa henti. Ini seperti pertunjukan tanpa akhir tentang hal tidak penting. Saluran ini biasanya tayang 24/7 dan setiap menitnya kamu akan mendapatkan konten baru yang dibuat oleh AI dengan menggunakan algoritma yang canggih. Sekarang izinkan aku memberitahumu, pertunjukan ini adalah sesuatu yang lain. Tampak seperti video game aneh dari tahun 90-an dengan karakter yang bergerak dalam gerakan lambat dan berjalan seperti sedang berlomba. Secara nggak sengaja memang lucu. Bagian terbaiknya adalah humornya. AI mencoba melakukan lawakan tunggal Jerry, tapi nggak terlalu sukses. Dan keadaan menjadi lebih lucu ketika tawa masuk pada waktu yang salah. Sayangnya, saluran ini dilarang oleh Twitch setelah AI secara nggak sengaja membuat lelucon yang kontroversial. Tapi itu hanyalah bukti lain bahwa AI masih membutuhkan pengawasan manusia. Bagaimanapun, ketika konten yang dihasilkan oleh AI mengambil alih, stasiun radio harus mencari cara untuk mengatasi tantangan aksesibilitas, integrasi, dan biaya kalau mereka ingin tetap relevan dan kompetitif di dunia media yang terus berubah ini. Ini adalah perjalanan yang liar. Namun, radio telah ada selama lebih dari 100 tahun dan telah membuktikan berkali-kali bahwa radio akan terus ada, meskipun banyak orang yang meramalkan kejatuhannya.
Salah satu alasan keberhasilannya adalah hubungan personal yang diciptakannya. Orang-orang mendambakan konten berkualitas tinggi yang berasal dari pengalaman dan emosi yang nyata. Jadi, nggak perlu terlalu khawatir. Apa pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu akan mendengarkan radio yang dijalankan oleh AI? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Eksperimen ini sukses karena membantu stasiun radio memahami hal-hal keren yang bisa dilakukan oleh AI, tapi juga keterbatasannya. Sepertinya AI sangat bagus untuk penelitian dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih efisien, namun belum bisa menggantikan keajaiban yang dibawa oleh manusia dengan kreativitas dan emosinya.